Baik, selamat sore kembali Bapak dan Ibu Sobat Kreatif semuanya. Baik, dan tentunya kita masih melanjutkan rangkaian acara hari kedua dan masih bersama dengan saya Audi Reski dan rekan saya. Dan saya Gina Febriona, selamat datang dalam acara Karya Kreatif Sumatera Utara 2023. Boleh berikan tepuk tangan dong untuk kita masih semangat pada hari ini. Namun dalam sore hari ini Gina kembali kita ingin menyapa dan mengucapkan terima kasih sudah bergabung bersama dengan kita di sini kepada yang terhormat Bapak Gus Irawan Pasaribu selaku anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Dodi Zulferdi. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Yura A. Jalin. Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Bapak Pol Taksi Tanggang, dan seluruh tamu undangan Sobat Kreatif yang hadir baik secara offline maupun juga menyaksikan kita secara online. Baik, Bapak dan Ibu ataupun juga seluruh Sobat Kreatif yang sudah hadir, tadi kita sudah melalui rangkaian acara opening ceremony dengan sangat luar biasa. Tentunya juga kita sudah mengajak untuk seluruh Sobat Kreatif yang sudah hadir untuk dapat berkeliling di booth UMKM unggulan yang sudah kita kurasi. Saat ini yang sudah kita hadirkan di sini adalah produk-produk terbaik UMKM yang ada di Sumatera Utara umumnya dan juga di Kota Medan khususnya. Dan untuk yang masih belum bergabung bersama dengan kami di Main Atrium, mohon boleh silakan untuk menuju Main Atrium, masuk dari gate yang sudah ditentukan, hadir di sini menempati tempat duduk yang telah disediakan juga untuk menikmati seluruh rangkaian acara hari kedua sampai dengan nanti malam. Benar sekali, tentunya Bapak dan Ibu sebelum kita menyaksikan talk show pada hari ini, kita akan mendengarkan sambutan ataupun motivational speech yang akan disampaikan oleh Bapak Gus Irawan Pasaribu, SEAK MMCA, selaku anggota Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Hadirin kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dodi, Pak Yura dan teman-teman keluarga besar Bank Indonesia, para pelaku peserta dari kegiatan kita sore hari ini, kita semua yang kami hormati, kami muliakan. Pertama tentu kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya kita dapat bertemu tadi menyaksikan acara pembukaan karya kreatif ya, Sumatera Utara, dan kemudian ini sebentar akan dilanjut dengan talk show terkait dengan pariwisata Sumatera Utara. Saya kira saya tahu persis BI akan selalu hadir yang mendukung di samping UMKM dan tentu juga berbagai potensi yang ada di daerah. Ya Pak Dodi, saya mohon maaf ini tidak lama karena waktu pun untuk motivation speech ini pun 3 menit saja, dan setelah ini saya ada acara. Saya ingin mendorong teman-teman pelaku di sektor pariwisata di Sumatera Utara. Kita patut bersyukur pemerintah pusat menetapkan Dana Toba salah satu program prioritas nasional, dan karena itu kemarin kita sama-sama tahu ada event kelas dunia F1 untuk powerboating, dan saya kira itu harus sesuatu yang kemudian kita optimalkan memberikan manfaat bagi Sumatera Utara. Nah, kegiatan hari ini saya berharap betul kemudian ini akan memberikan manfaat bagi memicu stimulus bagi penciptaan berbagai inovasi-inovasi, kreasi-kreasi kita di Sumatera Utara. Dan kegiatan ini tentu juga kita berharap memberikan manfaat bagi pengembangan pariwisata di Sumatera Utara. Bahwa secara paling tidak kita harus memenuhi, ya kalau ingin pariwisata kita maju,
kita paling tidak harus mampu untuk mencapai menyediakan triple A, 3A, ya, attraction. Nah oleh karena itu kemarin ada F1. Saya hadir di sana 3 hari, meskipun memang harus banyak masukan kita berikan ke sana ya. Lalu kemudian amenity, ya berbagai fasilitas sarana dan prasarana dan accessibility. Tetapi semua itu sangat kemudian juga dibutuhkan sesuatu, mohon maaf, misalnya Bali di samping alamnya, tapi siapapun orang ke Bali akan merasa betah. Saya kira orang Bali itu memang kulturnya. Oh ada apa sih Pak Siar? Sorry, sahabat saya Pak Siar Sitorus, anggota Komisi 11 sama kami di DPR RI. Saya kira itu bolehlah kita. Ya kalau ada yang bagus kan boleh kita tiru. Saya ingin mengajak kita semua termasuk diri saya untuk katakanlah mengupgrade diri, merubah diri. Paling tidak setiap orang yang masuk Sumatera Utara terutama di daerah-daerah wisata itu mampu kita ciptakan rasa aman, nyaman gitu ya, tentrem gitu. Karena kita di Sumatera Utara ini apalagi Pak Sihar Sitorus, saya Pasaribu, lah Batak ini kan umumnya turunan raja kita semua. Jadi saya kira pemerintah sudah berupaya dengan investasi, alokasi dana besar bagi mengembangkan pariwisata khususnya dan terutama Danau Toba. Kalau tidak ada perubahan sikap mental dari kita, dari para saudara-saudara kita yang ada di sana, daripada semua pelaku di industri pariwisata, saya kira kemudian nanti saya khawatir investasi besar di situ akan menjadi sesuatu yang barangkali akan bisa jadi sia-sia. Karena itu ayo kemudian kita merubah sikap mental kita untuk bisa memberikan tadi rasa aman, nyaman bagi setiap siapapun yang datang berkunjung ke Sumatera Utara. Terima kasih Pak Dodi, support Bank Indonesia untuk sektor pariwisata Sumatera Utara, untuk UMKM Sumatera Utara. Dan saya mau izin nanti setelah ini Pak Sihar lah yang ada di sini. Bapak kawal nih sampai selesai lah. Kan saya ada acara Pak Sihar. Saya kira itu, terima kasih, selamat mengikuti, mudah-mudahan memberi manfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak dan Ibu. Luar biasa tentunya motivational speech tentang pariwisata. Sudah kita dengarkan dari Bapak Gus Irawan Pasaribu SEAKM-MCE selaku anggota Komisi 11 DPR RI. Dan tentunya kami mengucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak bergabung bersama dengan kami di rangkaian acara Karya Kreatif Sumatera Utara 2023. Di tengah kesibukan beliau dapat hadir di sini mengunjungi sekaligus juga ikut dalam seremoni yang sudah kita lakukan tadi merupakan satu kehormatan. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Gus Irawan Pasaribu. Baik Bapak dan Ibu Sobat Kreatif yang sudah hadir, tentunya sesaat lagi kita juga akan menyaksikan talk show yang sangat menarik sekali. Seperti Bapak Gus Irawan katakan sebelumnya, kita perlu menciptakan rasa aman dan juga nyaman ya. Agar tentunya para turis baik lokal maupun internasional juga semakin banyak yang datang, khususnya ke Sumatera Utara. Benar, dan tentunya dengan tema yang kita angkat di hari kedua, Gina, adalah garis besarnya pariwisata. Betul sekali, destinasi wisata Sumatera Utara, pesona alam yang memikat dunia. Baik, untuk talk show kita kali ini ya kita akan dipandu oleh seorang moderator. Beliau adalah Putri Indonesia Intelijensia dan juga favorit Sumatera Utara tahun 2020. Dan beliau juga merupakan Best Graduate in Entrepreneurship WBI Politeknik 2022. Dan juga di tahun 2021 menerima penghargaan Certified by MedPlus Institute for Marketing 4.0. Merupakan juga top 5 startup pitching for Alibaba Clouds at Singapura di tahun 2019. Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi Gina, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Cynthia Tan Gotami. Halo, selamat sore Mbak Cynthia Tan Gotami. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Baik, luar biasa. Gimana rasanya akan bergabung bersama dengan kita Sobat Kreatif di KKSU 2023 hari kedua untuk talk show kali ini, Mbak Cynthia?
Agak deg-degan ya, soalnya tadi pembukaannya sangat luar biasa. Wow, ini adalah satu hal yang menarik kalau Mbak Cynthia deg-degan, kita juga deg-degan karena kita penasaran ya apa Yes. aja yang akan dibahas di talk show kali ini, Yep. apa aja yang akan dikulik dan ini tentunya akan menjadi satu hal atau juga topik yang menarik. Kalau begitu, langsung saja untuk sesi talk show, Mbak Cynthia, the stage is yours. Thank you buat MC yang udah announce. Baik, selamat sore semua. Izin saya membuka dengan salam kebudayaan Sumatera Utara, boleh? Boleh dong. Horas, mejua-jua, enjua-jua, yahoo, ahoy. Oke, karena kita berada di eventnya Sumatera Utara. Dengan itu saya tidak akan sendiri di sini. Ada 3 narasumber yang sangat luar biasa hari ini yang akan saya undang langsung. Yang pertama ada Ibu Ratnauli Gultom selaku founder dari Eco Village Silimalumbu. Kami persilakan. Kemudian ada Bapak Noverianto Wauma selaku Ketua Kelompok Sadar Wisata Hilisi Maitano Heritage dari Nia Selatan. Kami persilakan Bapak. Dan yang tak kalah penting hari ini ya, kita kehadiran Bapak Poltak Sitanggang selaku Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Baik, apa kabar Ibu Bapak? Untuk Ibu Ratna Horas, Bu. Horas. Untuk Bapak Nove, Yahoo. Yahoo. Dan untuk Bapak Poltak sudah pasti Horas, Pak. Horas. Baga- Ahoy. Ahoy, oh oke. Biar lebih lengkap ya Pak ya, luar biasa. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu hari ini? Baik, semangat. Semangat ya? Ya luar biasa. Luar biasa ya. Soalnya tadi kita ikut ya, tadi mulai dari awal opening hingga sekarang. Bapak Poltak, bagaimana kabarnya Pak? Sehat dan luar biasa. Sehat dan luar biasa, tetap semangat ya Pak ya. Tetap semangat. Yes, sebagai pembukaan, kita tahu pariwisata Sumatera Utara memiliki daya tarik yang cukup luar biasa. Bukan hanya menarik wisatawan lokal tetapi wisatawan mancanegara. Dan kita ketahui sendiri juga telah dicanangkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai destinasi super prioritas yang dimana baru beberapa pekan yang lalu kita ketahui sendiri ya ada event internasional F1 Powerboat yaitu Danau Toba. Nah selain danau, Sumatera Utara ternyata memiliki keindahan laut yang sangat luar biasa dan memiliki ketinggian ombak yang cukup baik ya, yaitu terdapat di beberapa pantai yang ada di Nia Selatan. Nah, di lain sisi ternyata pariwisata juga mendukung ya, salah satunya pergerakan ekonomi masyarakat sekitar di destinasi wisata. Dan tidak sedikit dari masyarakat kita yang membentuk UMKM yang seperti bisa kita lihat hari ini ya. Banyak sekali showcase dari UMKM kita dan yang hadir di sini itu yang terbaik. Dan untuk itu akan kita bahas lebih lanjut terutama tentang peran stakeholder ya Pak terhadap UMKM dalam promosi pariwisata. Telah bersama saya 3 narasumber yang sangat luar biasa. Yang pertama izin kepada Ibu Bapak boleh perkenalan diri secara singkat dan juga mungkin kalau untuk Ibu Ratna dan Bapak Nove dari asalnya dari Samosir dan Nia Selatan mungkin boleh dijelaskan tentang Eco Village Silimalumbu dan juga Pok Darwis Hilisi Maitano. Silakan Pak. Oke, saya dengan Ratnauli Gultom, founder Eco Village Silimalumbu. Kita ada di Samosir dan kita membuatkan destinasi ekoturism untuk mengundang para wisatawan baik lokal maupun mancanegara dengan memanfaatkan hasil dari alam dan kita kembali ke alam, back to nature ya. Jadi bagi siapa yang mau berwisata ala desa silakan datang ke tempat kita ke Desa Silimalumbu dengan destinasinya wisata desa. Kalau di Indonesia banyak desa wisata, kita coba menawarkan wisata desa apa adanya desa itu. Terima kasih. Luar biasa, jadi come and visit ya Bu ya ke Eco Village Silimalumbu. Selanjutnya kepada Bapak Nove, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya bernama Noverianto Wauma. Saya berasal dari Kabupaten Nia Selatan, Desa Hilsi Maitano. Saya selaku Ketua Pok Darwis
kelompok sadar wisata Hilisemetan Heritage, dan di sana kami menjual adat dan istiadat dan atraksi budaya yang kami miliki. Kalau Bapak Ibu ingin berkunjung ke desa kami, silakan berkunjung. Dan di samping itu kami juga mempunyai beberapa atraksi yang bisa dilihat dan trekking yang bisa dinikmati oleh para pengunjung. Terima kasih. Baik, dari Nia Selatan kita menuju ke Bapak Poltak Sitanggang. Silakan Pak, boleh cerita secara singkat profil Bapak dan juga aktivitas Bapak saat ini. Ya, terima kasih Mbak Cynthia. Saya mewakili Bank Indonesia di sini, Poltak Sitanggang. Nah, kalau pengalaman kerja saya 27 tahun di Bank Indonesia dan hampir seluruhnya menggeluti UMKM nih. Wow, UMKM ya. Ya, jadi udah keliling Indonesia dari Jakarta, Ambon, Jambi, nah sekarang Sumatera Utara. Oke, itu saja Pak. Ya, jabatan Kepala Divisi Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Wow, luar biasa. Jadi sudah keliling Indonesia, hampir keliling Indonesia ya Pak. Ya. Dan hari ini di Sumatera Utara, khususnya untuk acara karya kreatif Sumatera Utara. Pulang Nah, kampung. Pulang kampung. Pulang kampung iya, karena Bapak Sitanggang ya Pak ya, Batak Toba Hors Pak. Itu dia. Horas. Dan selanjutnya langsung saja kita masuk ya Pak ke pertanyaan pertama, terkhususnya untuk Ibu Ratna. Awalnya apa sih yang memotivasi seorang Ibu Ratna untuk mengembangkan pariwisata, terkhususnya melihat nih potensi wisata yang ada di daerahnya. Dan kebetulan Bu Ratna ini berasal dari Samosir, Danau Toba. Silakan. Oke, terima kasih. Sebenarnya ada atas keprihatinan ya. Ketika kita petani, saya seorang petani dan juga seorang nelayan. Ketika banyak petani di Indonesia mengatakan kita miskin. Nah, saya datang untuk mengatakan opposite ya. Terbaliknya, kami kaya. Petani itu kaya. Ya, saya akan percaya diri untuk memperkenalkan bahwa kami kaya, terutama yang lahir di Samosir, karena dengan udara saja, dengan cuaca saja kita sudah terlahir kaya. Tidak akan bisa dibeli siapapun di seluruh dunia dengan udara yang perfect antara 19 ke 25 derajat ya. Itu sudah luar biasa. Itulah kekayaan alam yang tidak bisa dimiliki oleh orang lain. Mereka akan jelas melihat kami karena hidup di paradise. Apapun yang kami tanam di desa kami tumbuh. Ya, makanan-makanan yang kami sajikan di restoran yang kami miliki itu bisa kita ambil langsung dari ladang, kita olah, langsung kita siapkan di meja. Jadi semuanya organik dan semuanya sehat. Makanan-makanan itu adalah makanan-makanan yang turun-temurun. Ketika banyak di tempat lain membuat aneka rasa makanan, kami coba mempertahankan makanan yang ada. Dulu nenek moyang kita itu makan, sebelum makan nasi, itu mereka makan ubi dulu. Karena mereka bilang karena miskin. Ternyata sesudah saya alami tidak, karena kami kaya. Karena semua ada di ladang dan kita tidak perlu beli. Makanya kami kaya, kami bisa survive without money. Ketika kita hidup tanpa uang, we can print money. Bisa ke BI ya, banyak uangnya. Tapi kami juga sebagai petani bisa mampu hidup tanpa uang, tapi bisa juga survive. Ketika pandemi tahun-tahun yang lalu, 3 tahun sampai sekarang, justru yang paling survive itu adalah kami petani. Kami tidak ada tergerus karena ada COVID itu tidak bisa makan, tidak. Kami justru kebalikannya, berlimpah makanan. Dari ladang ada banyak berkeranjang-keranjang kita ambil panenan ya, seperti labu, pepaya, pisang, banyak sekali. Justru kita bingung siapa yang makan. Biasanya banyak orang yang datang untuk memakan tamu-tamu kita di restoran, tapi pada saat pandemi tidak ada. Nah, itu menjadi kekuatan kita, kekayaan kita sebagai petani Indonesia. Kita harus bangga menjadi petani. Saya akan bilang untuk semua petani Indonesia, kita kaya. Wow, luar biasa. Jadi dari Ibu Rana sendiri karena terinspirasi dari alam ya Bu ya. Ya. Luar biasa. Selanjutnya boleh saya berpindah ke Bapak Nove ya, dengan ciri khas ya
pakaian adat Nias nih. Saya penasaran juga, apa sih yang membuat Bapak termotivasi untuk mengembangkan kelompok sadar wisata nih di Hilisi Maitano, Nias Selatan? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Saya bercerita sedikit mengenai desa kami di Hilsi Metane. Pada waktu saya masih kecil di desa Hilsi Metane tidak begitu terkenal. Hingga sampai tahun 2000 masih begitu belum terkenal. Hingga pada saat tahun 2020 ada keinginan kami untuk bisa bagaimana mewujudkan desa kita. Kami tidak ada impian untuk bisa meraih penganugerahan desa dari Kemenparekraf, tapi kami hanya ingin mencoba bagaimana desa kami bisa tampil dengan bersih, tertata rapi, dan manajemen yang kami miliki dapat difasilitasi oleh pemerintahan desa. Dan waktu itu kami hanya mengelola desa kami bersihkan, kami kumpulkan anak-anak muda untuk bisa berkumpul. Kita berikan manfaat yang terbaik buat desa kita bersihkan halaman rumah kita gotong royong untuk membangun desa kita. Dan pada tahun 2021 kami ini mendapat support dari Dinas Pariwisata dan dari pemerintahan desa. Bagaimana kalau misalnya desa Hilisi Metane bisa mengikuti sesuatu kegiatan yang dilaksanakan oleh Kemenparekraf dalam ajang pemilihan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2021. Dan pada tahun 2021 kami mengikuti dengan keberanian kami sendiri, kami dengan alat-alat kami, terus terang kami tidak mempunyai uang, sedetik uang kami, secuil uang kami tidak mempunyai, tapi kami hanya mempunyai keberanian dan kami mempunyai prinsip yang anak-anak muda di sana untuk bisa mewujudkan desa kami menjadi desa wisata. Dan pada tahun 2021 dengan keberanian kami hanya mencapai 300 besar seluruh Indonesia Anugerah Desa Wisata. Dan pada tahun 2022 kami mengikuti lagi ajang tersebut dan puji Tuhan kami bisa dinobatkan sebagai penerima anugerah 50 Anugerah Desa Wisata Indonesia. Dan sejak itu kami memberanikan diri membuat event di desa kami lakukan, dan ternyata animo masyarakat baik dari lokal maupun dari luar Nias sangat terpukau dengan adat dan istiadat kami dan atraksi yang kami suguhkan, dan sangat membuat mereka bahagia menonton apa yang kami suguhkan buat tamu yang berkunjung. Mungkin itulah inspirasi dari kami mengenai daya tarik yang ini. Bagaimana mengembangkan desa, luar mengembangkan biasa desa. ya. Ternyata Nias Selatan ya, terutama di Hilisi Maitanonya mendapatkan Anugerah Desa Wisata Indonesia tahun 2002. Mari kita berikan tepuk tangannya. Ini luar biasa banget karena dari berapa desa Pak tadi? Dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia, dan salah satunya dari Sumatera Utara yaitu dari Nias Selatan. Pak, kebetulan bulan lalu saya baru datang ke Nias Pak. Tapi sayang banget nggak bisa kunjungan ke Nias Selatan, hanya di Nias Utara. Tapi itu pun sudah sangat luar biasa Pak pantainya. Apalagi kalau ke Nias Selatan ya Pak ya. Mudah-mudahan ya Pak nanti bulan 6 saya ke sana Pak. Mudah-mudahan, dan kami beritahukan juga bahwa pada bulan Juni atau bulan 6 tahun 2023 ini kami ada event kedua Manyamele Festival. Kami undang secara langsung buat Bapak Ibu yang hadir, dan apalagi kepada Pak Sitanggang untuk bisa hadir pada tahun itu, pada bulan itu, yaitu event Manyamele Fest yang akan digelar pas di pelataran halaman desa Hilsi Metane. Oke Pak, Bapak Polta langsung diundang loh Pak, berarti wajib hadir ya Pak ya nih ya. Oke, luar biasa. Selanjutnya saya menuju ke Bapak Polta Sitanggang nih. Kalau dari Bank Indonesia, kenapa sih harus memilih sektor pariwisata dalam perkembangan UMKM Pak? Silakan. Ya, potensi sektor pariwisata itu sangat besar ya. Jadi kalau kita lihat dalam perekonomian nasional saja, kontribusi dari pariwisata terhadap PDB kita itu udah mulai naik terus ya, berkembang. Tapi masih di bawah single digit. Nah ini yang masih menjadi tantangan buat kita semua. Nah kalau dari data terakhir tahun 2022, kalau lihat informasi itu data BPS, kontribusi dari sektor pariwisata itu baru 6,8%. Berarti
masih di bawah 7%. Nah padahal kalau kita lihat potensinya itu kan sangat besar. Apalagi nasional, kalau dari Banda Aceh sampai Papua. Nah kalau tempat-tempat pariwisatanya yang nggak usah ditanya lagi ya. Dari Sabang, Danau Toba, Sumatera Barat, sampai ke ujung timur. Saya juga udah di timur, itu juga tempatnya luar biasa ya. Kalau di Maluku ada Banda, di Manado ada Bunaken, sampai ke Raja Ampat di Papua. Belum lagi di Pulau Jawa, Bali, Tengah dan lain sebagainya. Jadi oleh karena itu pemerintah melalui kepala negara kan udah menggerakkan gerakan berwisata. Ya, kalau bisa berwisata di dalam negeri gitu. Karena kita sangat luas dari Banda Aceh sampai Papua gitu ya. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri yang paling sederhana, kalau kita bisa banyak mendatangkan wisatawan ke dalam negeri, berarti menambah devisa negara. Nah ini yang paling sederhana. Nah kalau bisa menambah devisa negara, berarti memperkuat perekonomian kita ya. Jadi turis-turis itu pada datang semua membawa dolar, pound sterling dan lain sebagainya. Nah, itu kan jadi devisa nasional ya. Nah ini dari Bank Indonesia, kalau devisa kita bertambah, tentu ekonomi kita kan semakin baik, nilai tukar kita bisa makin kuat. Nah seperti itu. Nah pendekatan yang kita lakukan dari UMKM ya. Nah, kenapa dari UMKM? Karena memang kita pendekatannya itu bottom up. Jadi dari bawah, ya. Nah, dua-duanya kan ada. Dari atas top down, mungkin sektor pariwisata yang besar-besar, infrastruktur yang besar-besar, hotel yang besar-besar, itu bagus juga. Nanti bawa trickle down efeknya ke bawah. Nah, tetapi pendekatan yang kita lakukan, ya mungkin Kementerian Pariwisata ada, Kementerian PUPR ada, ya, bangun infrastruktur, perhotelan yang luar biasa, bisa ada event kayak kemarin MotoGP ya, F1 H2O gitu ya. Nah kita lengket di dalamnya, Bank Indonesia pendekatannya dari UMKM. Waktu event MotoGP kita Bank Indonesia dengan pemerintah daerah itu menyediakan lapak bagi UMKM. Nah, contoh yang paling sederhana lagi waktu F1 H2O, Bank Indonesia dipercaya untuk mengelola UMKM yang ada di sana. Jadi pendekatannya dari UMKM secara bottom up supaya sektor pariwisata yang kita bisa harapkan untuk menggiatkan ekonomi itu langsung kena kepada masyarakatnya. Tetapi ada syarat-syaratnya, ya. Nah, seperti Bu Ratna tadi, Bang Novi, ya. Nah, kalau masyarakat kita di UMKM atau di lapisan bawah juga nggak siap, nah ini bisa jadi bumerang. Jadi harus siap ya. Desa-desa wisata kita dampingi ya. Paling bagus lagi kalau punya volunteer-volunteer yang sadar sendiri seperti Bu Ratna, ini yang kita harapkan lebih banyak ya dari orang-orang kita atau mahasiswa-mahasiswi bisa pulang kampung membangun daerahnya seperti kata Bu Ratna, mantap. Seperti Bang Novi, ini yang kita harapkan. Tapi tetap Bank Indonesia akan mendampingi. Ya, pendampingan yang kuat. Kalau saya lihat desa-desa wisata, kita udah banyak pergi membawa champion-champion ya. Orang-orang yang memang membuktikan daerahnya sebagai daerah pariwisata seperti Bang Novi dengan Bu Ratna. Ini yang memang kita tunggu banyak. Nanti akan kita bawa, kita dampingi, melihat desa wisata yang paling potensial. Kita lihat misalnya contoh ya, udah semua tahu desa Panglipuran di Bali, udah pernah Kak Cynthia? Belum pernah sebelumnya. Itu desa terbaik di seluruh dunia. Wow. Masuk ya. Nah contoh seperti ini jadi ada di Indonesia tapi di Bali. Nah kalau saya sih ke sana saya lihat intinya apa, masyarakatnya siap semua, kebersihan dan kerapihan dari desa itu memang luar biasa. Nah kalau keindahan alamnya, nah kalau saya lihat sih biasa, mungkin kalah dengan keindahan alamnya Bu Ratna. Dengan, lebih cantik Danau Toba ya Pak ya? Dengan Danau Tobanya, tetapi kok dia bisa menjadi juara satu sedunia sebagai desa atau dengan alam Nias tadi masih kalah sebenarnya. Desa itu jauh dari danau, jauh dari laut, tapi bisa menjadi juara. Tapi yang saya lihat adalah
kerapian desa itu dan kebersihan desa itu. Dan masyarakatnya yang sangat ramah. Nah ini yang akan menjadi pendekatan kita ya. Bank Indonesia masuk nanti dari sini, jadilah orang-orang kita itu bisa menerima tadi pidato tadi, baik Bapak anggota DPR, Bapak anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia melakukan perlunya pendekatan manusia kita itu udah harus siap dengan sektor pariwisata. Mudah-mudahan dengan apa yang kita lakukan, kita sebagai fasilitator Bank Indonesia berkolaborasi termasuk dengan pemerintah daerah juga, kontribusi pariwisata itu bisa meningkat. Nanti bukan single digit lagi ya, masih 6,8%, tapi bisa naik ke 10%, 12%, hingga sampai nanti di atas 20%. Kira-kira gitu, Kak Cynthia. Luar biasa ya. Jadi di sini peran BI tetap ya Pak, tetap mendukung. Salah satunya faktor yang paling utama yang bisa kita ambil tadi adalah SDM-nya ya Pak, sumber daya manusianya. Sebenarnya Sumatera Utara nggak kalah penting ya kan Pak. Cuman kita perlu belajar mungkin ya dari daerah lain untuk mengembangkan wisata kita sendiri. Betul. Oke, kita menuju ke Ibu Ratna Bu. Sebagai seorang pelaku yang berkecimpung di dunia wisata dan juga sudah banyak ya Bu pengalaman di desa Ibu sendiri. Apa sih yang bisa Ibu lihat tentang kondisi sektor pariwisata yang ada di Indonesia saat ini? Oke, sebenarnya kita ada banyak yang bisa kita angkat dari pariwisata di Indonesia. Contoh di desa kami ada mangga yang sudah 500-an tahun, banyak ya. Di kawasan Danau Toba ada banyak di atas 100 tahun pohon mangga. Tapi karena kita lahir di sana, besar di sana dan itu sepertinya kurang menarik buat kita. Tapi ketika kita mulai angkat itu menjadi destinasi pariwisata, orang akan melihat, masa sih ada mangga 500-an tahun? Ada mangga Toba. Itu baru mangganya, belum danaunya, belum lagi makanannya, belum lagi udara-udara yang sangat enak. Tidak perlu pakai heater, tidak perlu pakai aircon ya, tidak perlu pemanas atau pendingin. Kita sudah perfect, sangat perfect udaranya. Jadi mancanegara ketika di sana musim dingin, mereka akan hunting datang ke Indonesia. Mereka akan lihat di mana tempat-tempat yang nyaman buat mereka yang bisa berjemur. Nah salah satu Danau Toba itu sangat paling tepat sekali mereka untuk berjemur karena cuaca sangat bagus sekali, banyak mataharinya, itu mungkin salah satu yang bisa kita jual. Dan tidak hanya cukup dengan pohon mangganya, tapi bagaimana kita mengkreasi menjadi produk-produk unggulan dari hasil kebun. Saya coba membuat dari mangga, ada wine mangga ini tadi contohnya ya. Ini ada wine mangga, ada wine nanas, ada juga minyak kemiri, ini minyak kemiri, ini semua hasil dari kebun. Dan banyak lagi, ini dari daun teh coklat, ini dari teh daun kulit manis, ini juga ada daun kenikir, teh daun kenikir, ada banyak lagi daun yang bisa kita angkat menjadi teh. Jadi teh itu tidak hanya black tea. Teh itu ada banyak tumbuh di sekeliling kita, bahkan kita tidak perlu tanam. Dan itu menjadi kekuatan kita. Dulu kita dijajah karena rempah-rempah. Tapi kenapa kita sebagai petani rempah-rempah di Indonesia tidak bangga dan tidak mau menjual hasil rempah-rempah kita menjadi destinasi pariwisata? Ini yang harus kita angkat, destinasi pariwisata dengan rempah-rempahnya. Mari kita angkat, sekarang ada banyak kopi. Cengkehnya di mana? Vanilanya di mana? Belum. Masih banyak yang belum kita angkat. Kulit manis. Ya. Saya coba dengan kemiri, ternyata kemiri di Indonesia itu banyak. Saya baru tahu yang the best itu terbaik itu di kawasan Danau Toba. Saya bangga juga, baru tahu ketika mulai kemiri kita naik, sudah mulai naik daun. Kita bisa kirim kemana-mana. Ternyata mereka teliti. Mungkin karena kami di Vulcano, jadi yang terbaik. Kita tidak pernah tahu apakah baik punya kita ketika kita tidak mau memulai. Mari kita memulai destinasi apapun yang akan kita mulai. Baik dari pertanian boleh, nelayan juga boleh. Apapun yang kita lakukan, mari kita membuatkan itu menjadi destinasi pariwisata. Mari membangun Indonesia dengan kita.
Kalau bukan kita, siapa lagi? Wow, kalau bukan kita siapa lagi ya Bu? Ya. Ini just remind me ya Bu, Indonesia dulu dijajah karena rempah-rempahnya. Yes, jadi dari situ sebenarnya kita udah boleh sih lihat peluangnya ya Bu, dari sisi rempah-rempah kita. Terutama Danau Toba itu kawasan volcano ya Bu, sudah pasti tanahnya subur. Subur sekali. Yes, itu dia. Makanya Ibu sendiri mengambil peluang itu sehingga dijadikan beberapa produk ya Bu. Produk Sekarang sampai bisa ke zero waste. Jadi bukan hanya membuat produk, tapi kita olah sampai ke zero waste. Bisa satu mangga contohnya bisa 100 produk. Kemiri bisa 100 produk. Bagaimana kita mengolahnya? Melihat peluang-peluang itu banyak. Sekarang untuk belajar boleh kita lihat di YouTube. Mau belajar jadi tidak harus kuliah, harus sarjana, tidak. SD pun boleh lihat YouTube. Belum mulai, bisa memulai dengan gagal itu pasti ada di depan mata. Keberhasilan itu masih ada dari 100%, 99% kita gagal, masih ada 1%. Mari kita yang 100, yang 1% itu kita raih sampai menjadikan 50% aja. Tidak perlu 100%, 50% itu sudah hebat. Luar biasa. Terutama di sini Bu, kebanyakan yang hadir itu generasi mudanya Bank Indonesia. Mungkin bisa dijadikan contoh ya Ibu ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan peluang yang ada. Yang ada di sekitar kita aja, nggak usah jauh-jauh ya Bu ya. Nggak usah sampai impor-impor, produk lokal aja sudah sangat luar biasa ya Bu, kualitasnya luar biasa. Selanjutnya izin saya menuju ke Bapak Nove Pak, tentang pandangan Bapak mengenai kondisi perkembangan sektor pariwisata di Indonesia saat ini. Silakan Pak. Baik, mungkin perkembangan kondisi pariwisata di Indonesia, mungkin di negara lain tidak ada yang seperti di Indonesia, apalagi seperti contoh di Nias Selatan atau Kepulauan Nias, yang sangat terjual di sana alamnya, dan yang lagi dengan ombak yang sangat tinggi, itu nomor 3, Pantai Sorake itu nomor 3 ombak yang paling tinggi di dunia. Itu tidak ada di negara lain, cuman bagaimana kita mengemasnya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita menjadikan pariwisata kita, daerah kita menjadi pariwisata yang unggul di daerah lain. Kita apalagi di Sumatera Utara, alamnya yang begitu bagus sekali, ada gunungnya, ada persawahan yang paling luas. Di sana sama kami di desa telah kami mulai mengenai agrowisata. Wisata persawahan, kami akan memulai bagaimana kita menampung tamu, menunjukkan kepada tamu bahwa di Hili Semetana mempunyai persawahan yang paling luas, dan kita berikan mereka attitude yang bagus, keramah tamahan yang bagus buat tamu kita. Mungkin demikian dari saya. Wow, karena yang saya ketahui ya, yang di Nias Selatan itu dijadikan salah satu lokasi perlombaan surfing ya Pak, taraf internasional bahkan, karena salah satunya yang paling indah di dunia ya Pak, luar biasa. Nah, dari Bapak Polta Sitanggang sendiri Pak, saya minta perspektif dari Bank Indonesia mengenai kondisi sektor pariwisata di Indonesia saat ini. Silakan Pak. Iya, Kak Cynthia udah pernah ke Sorake belum? Sorake, belum Pak, makanya kemarin itu saya sempat agak nyesel nih, datang ke Nias cuma ke Nias Utara, ke Toreloto, nggak ke Nias Selatan. Tapi barangkali bisa ke sana ya Pak, mudah-mudahan, amin. Nah, saya udah 2 kali, ke Sorake dan ke Bau Mataluo, ya, Nias Selatan. Nah itu juga kalau pengalaman saya, ya saya mencoba surfing di sana, bagus sekali ya di Sorake ya. Nah kemudian melihat pemandangan Bau Mataluo dan beberapa pantai itu sangat bagus. Nah jadi belum, kalau Danau Toba jangan ditanya, kampung saya juga di sana berarti udah ribuan kali kalau ke sana ya. Nah kalau perspektifnya kita, kalau kita lihat ya, semua mengakui, nah Bu Ratna tadi berkali-kali bilang seperti lagu Kus Plus ya. Bukan lautan hanya kolam susu. Bukan lautan hanya kolam susu, apa aja kita tanam jadi. Dilempar aja jadi ya. Nah kemudian potensi alamnya tadi semuanya oke banget ya. Saya beruntung keliling Indonesia karena ditugaskan kantor, ya hampir semua. Jadi sekalian jalan-jalan ya Pak ya, sekalian berwisata juga. Itu dia healing ya. Healing Kalau ya. anak muda sekarang bilang healing ya. Yes, Iya. jadi Bapak sekalian kerja, sekalian jalan-jalan Pak. Iya, Luar masih biasa. baik ya. Iya. Nah jadi kalau perspektifnya kita, nah itu
kita bilang satu kalau secara makro, angka 6,8% kontribusi terhadap PDB kita itu masih sangat rendah. Sehingga harus kita giatkan lagi terus, termasuk di Sumatera Utara. Nah, kita berbicara Sumatera Utara, tadi ada Nias, ada Samosir, kawasan Danau Toba, dan udah kita lihat keseriusan pemerintah ya dari gerakan berwisata di Indonesia itu udah kita lihat. Contoh yang paling baru kan F1H2O yang kemarin, ya itu kita lihat meskipun tantangannya masih besar karena masih didominasi oleh lokal. Tetapi kan nggak apa-apa, digerakkan dari konsumsi dalam negeri dulu nanti masuk luar sebenarnya nggak apa-apa. Tetapi tantangannya dari hari ke hari nanti harapan kita turisme dari internasional itu juga kalau bisa semakin banyak. Nah jadi kalau perspektifnya kita, harapannya kita itu tadi. Dari sisi alam sebenarnya sudah sangat oke semua ya. Saya mengulangi kembali apa yang dikatakan Bu Ratna tadi. Alamnya yang indah, kesuburan tanahnya, semuanya udah tersedia. Berarti kan tinggal kitanya. Nah ini yang menjadi tantangan kita terbesar. Tapi saya yakin ya, millennials kita mungkin Bang Devi. Ya? Nove. Bang Bapak Nove. Nove, yes. Bang Nove ya. Dari generasi muda udah menunjukkan hal-hal yang banyak untuk membangun sektor pariwisata. Saya kira bukan Bang Novi aja ya. Kita pergi ke kawasan Danau Toba sana pun ada bahkan lulusan terbaik dari ITB pulang jadi kepala desa membangun daerah. Ya itu juga didorong oleh Bank Indonesia. Ya Simarmata ya. Kemudian Bu Ratna. Inilah harapan-harapan kita jadi champion-champion ya. Jadi kalau perspektifnya kita tinggal bagaimana kita membangun manusianya. Kalau kita lihat contoh yang paling nyata lah di Indonesia. Kembali Bali ya, kita nggak usah belajar luar negeri, dari dalam negeri aja. Kalau keindahan alam, semua mengakui termasuk orang saudara kita yang di Bali, mereka bilang keindahan alam mereka jauh kalah. Dengan Sumatera Utara kalah, dengan Sumatera Barat kalah, dan dengan Indonesia Timur sana, Lombok, Papua kalah. Tetapi kenapa ke sana semua gitu ya, turis itu. Nah kalau kita lihat, membuatnya itu sebenarnya tidak ibarat membalikkan tangan ya. Membangun manusianya itu, nah kalau Bali itu ya sejak zaman penjajahan juga dulu dia udah sektor pariwisata ya. Tapi dari manusianya ya. Nah ini tantangan kita semua, bagaimana kita bisa mengelola alam yang cantik tadi ya. Dan ini udah dimulai. Baik secara bottom up, ya ini, dan kita pendekatannya bukan langsung ke pariwisatanya juga, tapi bagaimana kita membangun sektor-sektor yang mendukung pariwisatanya, kopi, mangga, ya, kemudian kemiri, ini yang kita bangun semuanya dari secara bottom up, kebersihan dari Nias Selatan, kelapa, ya, UMKM yang dijajakan di sini, Kak Cynthia. Nah ini semua kita nanti ini bisa ketika wisatawan itu datang, ya baik yang luar maupun dalam, di samping keramat tamahan yang ada, juga udah siap dengan produk-produk daerah untuk dijual. Kenapa? Karena biasanya orang datang itu pasti menanyakan apa sih ciri khas dari daerah ini gitu. Nah pasti belanja. Ya kita bawakan dengan diri kita. Kak Cynthia aja coba jalan-jalan kemana di Indonesia ini, ke Bali, kemana? Pasti ada sesuatu yang dibeli ya. Oleh-oleh. Oleh-oleh, minimal yes. oleh-oleh ya. Nah seperti itulah, kita ajak semua. Ini yang kita jajakan di KKSU ini, nah itu mendukung pariwisata semua. Ulos, ya, craft, makanan, food and beverage, ini semua dari kita latih pengemasan, pendampingan, bagaimana supaya menarik. Saya lihat dari Bu Ratna udah bagus sekali ya. Nggak mungkin. Packagingnya ya Pak. Packagingnya. Bang Novel lihat tuh pakaiannya. Ini juga ya. Benar-benar bawa budaya Nias ke sini Pak. Nah itu dia. Jadi itulah tugas kita semua bagaimana membangkitkan kembali ya budaya kita yang begitu kaya dan tinggal mengemasnya ini supaya laku lah ya, bahasa sederhana laku dan punya nilai jual.
Nah ini yang harus kita akui, kita harus bisa meningkatkan kualitas, mutu, punya nilai jual, punya daya tarik, sehingga orang turis-turisme itu memiliki ketertarikan dan membeli produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat kita ini. Mungkin itu Kak Cynthia. Wow, luar biasa. Jadi memang benar-benar yang harus didorong itu sebenarnya sumber daya manusianya dulu ya. Terlebih lagi karena kita punya keindahan alam yang luar biasa, tapi yang paling penting adalah sumber daya manusianya kembali. Bagaimana bisa mengelola, kemudian bisa menjual ya, terutama untuk para wisatawan yang bukan hanya lokal tapi juga mancanegara. Nah, Bapak sempat saya tadi singgung di awal nih, pariwisata tuh mendukung pergerakan ekonomi lokal ya, seperti UMKM yang ada di sini. Menurut Bapak pengaruhnya terhadap promosi pariwisata Pak seperti apa? Silakan Bapak Polta. Nah, kalau kita berkolaborasi ya, tapi sekarang sudah mulai. Coba contohnya event ya, seperti F1 H2O kemarin ya. Tahu nggak, itu direncanakan mungkin dihadiri oleh sekitar 15.000. Tahu nggak Kak Cynthia berapa yang datang? Kurang tahu Pak. 25.000 hampir ke 30.000 bayangin. Wow. Luar biasa ya. Dengan masa yang cukup besar ya Pak ya? Ya, kalau hitung-hitungan kalikan aja kalau mengeluarkan 10.000 rupiah satu orang udah berapa? Sekitar 300-an juta ya Pak harusnya. Yang paling sederhana itu kalau baru ngeluarkan uang 10.000 Oh iya. dari 30.000 ya, 900 juta kalau ya. Oh iya. Nah, ya. Itu bayangin kalau 10.000, kalau 20.000 kali 2 lagi, kalau 30.000. Ya. Sederhana aja ya Pak, Sangat dari angka yang sederhana, kecil. ya. Ini kita lihat bahwa masyarakat kita itu sebenarnya sudah mulai siap ya. Cuma hati-hati. Kembali kita ingatkan kepada semua kita, kalau bisa semua jadi penggiat pariwisata. Championnya ada Bu Ratna, ada Bang Nova ya. Nah, kalau kita memberikan kekecewaan kepada turisme ini menjadi bumerang, menjadi batu sandungan. Karena akan keluar juga berita, oh kita itu kurang ramah, kita itu kurang menghargai orang. Nah itu jadi hati-hati Bapak Ibu sekalian, ya pariwisata ketika orang datang kita memang harus maksimal, harus memberikan yang terbaik, ya harus ada pengorbanan, sacrifice. Nah itulah kalau kita lihat kelebihan masyarakat Bali yang bisa membangun pariwisatanya selama ratusan tahun. Mereka itu selalu menjadi orang rendah hati, selalu orang yang siap melayani, memang benar-benar membikin konsumen siapa yang datang itu menjadi raja. Nah inilah menjadi tantangan kita semua. Mungkin masyarakat kita kurang sabar, saya orang Sumatera Utara sama termasuk saya juga barangkali ya. Meskipun orang Batak ya Pak ya? Iya itu dia, saya bandingkan dengan saudara kita dari Jawa, di Bali. Aduh, saya termasuk mungkin udah terlahir sebagai orang Sumatera agak sedikit kasar ya kurang, Pak ya? Kalau kasar enggak, tapi mungkin orang yang kurang sabar. Bahasanya lebih keras ya gitu ya. Nah tapi mungkin bisa dipelajari ya, lambat laun, saudara-saudara saya yang di Samosir ya, saudara saya juga yang ada di Nias, di Sumatera Timur dan semuanya lah, ini menjadi tantangan kita ya Kak Cynthia. Termasuk produk UMKM dari segi kualitasnya berarti harus diperhatikan juga ya Pak. Karena ini menjadi salah satu fokus utama nih ketika wisatawan mancanegara datang ke daerah kita untuk berwisata. Otomatis kan kalau misalnya mereka dapat kualitas yang bagus, pasti bakal ada repeat buying. Yes. Tapi kalau tidak Pak, itu yang bahkan yang bisa tadi Bapak bilang itu sebagai bumerangnya kita itu. Iya, itu dia. Keseriusan itu udah kita lihat ya, infrastruktur udah bagus, jalan, udah hotel-hotel bintang di Samosir hari ini udah dibangun bintang kelas bintang 5 ya, kemudian di di Nias dulu ada juga tapi terus sedang dikembangkan ya. Kemudian di di Geopark juga. Kalau produk tadi Bu Ratna ini coba nih, kan bagus sekali ya. Produk yang diperkenalkan ini dari mangga tadi ya. Nah kan kemasan coba lihat, cakep banget ya, bagus banget, udah nggak kalah ya. Logonya muka Ibu Ratna sendiri. Oh iya, yes. Luar biasa. Personal ini juga, branding yang baik. Ya dari mangga ya, luar biasa. Ini juga produknya Kemiri. Ya. Nah, ini cakep ya, bagus ya. Ini tantangan kita semua, tapi kalau dari sini saya lihat udah oke banget ya. Nah nanti mudah-mudahan buat
milenials yang mau terjun ke sektor ini juga mendukung pariwisata silakan. Oke, jadi thank you juga buat Bapak Poltak tentang pandangannya mengenai UMKM kita. Sekarang saya menuju ke pelaku UMKM-nya sendiri Pak, yaitu champion ya Pak dari BI sendiri yaitu Ibu Ratna. Sebagai pembelajaran juga buat para UMKM yang mungkin sedang buka stand di sini, kira-kira hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan sebelum kita membuka sebuah UMKM Bu? Silakan Bu. Oke, mungkin yang utama adalah bahwa kita punya materialnya. Itu dulu yang pertama. Ketika kita mau membuat produk kita, materialnya harus kita beli dari luar, itu nanti akan ada kendala. Tapi kalau kita bikin materialnya ada, seperti saya sendiri, semua materialnya dari ladang sendiri. Jadi ketika tidak laku pun, contohnya, tidak ada masalah buat saya karena materialnya toh banyak di ladang. Tapi tidak ada yang tidak laku ketika kita kemas dengan bagus, dengan ceritanya. Perlu cerita, contoh. Di sini ada teh dari daun sirsak. Apa keunggulan dari daun sirsak? Antioksidannya tinggi, sangat bagus, gampang direbus, hanya direbus saja diminum. Jangan terlalu banyak diminum, 1 kali aja 1 minggu cukup. Tapi kalau Anda ada penyakit kanker boleh setiap hari. Kalau tidak punya kanker jangan minum setiap hari karena itu nanti kolaps. Itu salah satu contoh. Oh di sini ada juga daun kelor. Daun kelor itu gunanya apa? Sangat bagus untuk membersihkan toksin dalam tubuh kita. Hanya rebus saja daun kelor sudah bagus untuk membersihkan toksin dalam tubuh. Cerita-cerita itu yang menjadi unggul dia. Bukan hanya kemasan saja, tapi apa keunggulan di balik produk kita, makanya dicari. Kalau saya hasil dari kebun saja dicari. Harga 1 teh dari daun sirsak atau teh yang saya pajang di sini ada banyak teh saya. Ini adalah contoh. 50.000 satu itu hanya 20 gram. Berarti kalau 1 kilo sekitar 5 juta rupiah. Kira-kira di mana ada 1 kilo 5 juta? Di Silimalombu laku, laris manis. Setiap hari kita bahkan mengirim ke Medan, ke Jakarta, itu dari sana. Itu hanya daun. Saya telah selalu mengedukasi mereka bahwa tanamlah. Tidak harus membeli di saya, tapi tanamlah. Coba cek di Google, manfaatnya apa. Tapi karena mereka respect dengan apa yang kita buat, mereka tetap beli. Gitu. Tapi mungkin ke depan mereka juga akan men-search. Berbagi itu bagus, jangan hanya untuk kita, berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Itu keunggulan UMKM saya. Terima kasih. Wow luar biasa, jadi kalau mau belajar ya kepada Ibu Ratna gak usah ragu-ragu karena Bu Ratna ini gak pelit ilmu. Terutama buat generasi muda yang mungkin mau buka UMKM yang sama ya Bu ya. Dan yang pastinya harus produk sendiri ya Bu, harus hasil alam sendiri ya Bu ya. Kalau bisa bahannya itu ada di sekeliling kita supaya lebih mudah. Jadi pas sesuai dengan campaign kita Bangga Buatan Indonesia benar-benar hasilnya olahan Indonesia ya kan. Bukan, harus percaya diri dulu dengan diri kita bahwa kita mampu. Yes, bukan produk-produk impor yang kemudian kita kelola ya Bu ya. Tidak, in fact kita harus menciptakan satu produk, undang orang datang ke tempat kita, bukan kita yang ke tempat mereka. Jadi kalau saya dari seluruh penjuru dunia boleh datang ke Silimalombu, lihat produk-produknya, tidak bisa, di mana ada wine ini, ada nggak di Jakarta? Tidak, karena kami menciptakan satu destinasi pariwisata, ekoturism, jadi mereka yang datang, coba dulu, bisa nggak Monas kita pindahkan ke sini? Tidak kan, kita harus pergi ke Monas. Ecovillage Silimalombu juga dengan produk-produk turunannya. Bapak Ibu silakan datang, adik-adik yang mau belajar silakan datang ke Ecovillage Silimalombu, belajar tentang sustainable until zero waste. But also everybody must be talking English ya. Ketika mahasiswa saya tidak mau berbahasa Indonesia ya, karena kita di pariwisata talking English. Tidak harus perfect, tidak perlu, bukan bahasa kita, bukan bahasa ibu kita. Just tell what you want to tell. Oke? Nah, yang saya ketahui tentang Ecovillage Silimalombu ya Bu, sudah banyak banget ya turis-turis asing ya Bu yang datang ke situ. Dari negara mana aja Bu, boleh diceritakan? Dari seluruh penjuru dunia, tapi yang terakhir sebelum pandemi kita ditutup dengan tamu spesial yaitu Raja dan Ratu Belanda.
datang ke Indonesia diundang oleh Bapak Jokowi. Sesudah itu dia pergi ke Jogja, ketemu dengan Bapak Sultan, Gubernur Yogyakarta juga. Dan datang ke Danau Toba spesial 30 menit bertemu dengan saya, tidak dengan orang lain, dengan saya. Kita berbicara banyak selama 30 menit dengan sustainable tourism-nya. Itu juga menutup pandemi, memulai pandemi itu karena tamu kami dari seluruh penjuru dunia cancel datang ke Eco Village Silimalombu. Tapi sesudah beliau datang, banyak orang-orang lokal yang tadinya kita memandang sebelah mata tentang Eco Village Silimalombu karena wisata desa, apa adanya desa itu dengan pertaniannya. Mungkin karena kita petani di Indonesia, not interesting about that. Tapi sesudah Raja dan Ratu Belanda datang, orang bertanya, kenapa ke sana? Di situ kesempatan kita untuk menerangkan sustainable tourism. Juga di pandemi, ada banyak orang ingin memperbaiki makanan-makanan mereka yang organik itu bagus. Nah, itu yang kesempatan kita untuk berbagi. Untuk sustainable tourism itu the best sekarang ini, kita tidak ada namanya pandemi, tidak ada namanya tergerus atau dengan apapun yang ada di dunia, ya kita tetap survive. Itu yang kami di Eco Village Silimalombu. Wah, luar biasa. Terima kasih Bu Rana untuk sharingnya ya mengenai apa yang perlu diperhatikan oleh UMKM. Nah, saya menuju ke Bapak Nove karena Bapak Nove ini adalah Ketua Kelompok Sadar Wisata di Hilisimetano Heritage. Kira-kira apa sih Pak yang perlu diperhatikan dari masyarakat dalam mendukung perkembangan wisata Pak? Silakan. Ya, yang perlu diperhatikan untuk mendukung masyarakat, mungkin telah disampaikan oleh Pak Sitanggang tadi bagaimana membentuk karakter masyarakat kita untuk bisa lebih baik. Kita memberi, kemarin kami di Desa Hilisimetano ada acara kampanye. Kampanye ini mengkampanyekan bagaimana membuat seseorang itu, warga kami yang belum mengenal dengan pariwisata, bisa mengenalnya. Terus kemarin itu saya sedikit cerita bahwa dulu sejak kami memulai pekerjaan kami di Desa Hilisimetano, kami tidak mengharapkan apa-apa. Kami tidak mengharapkan apa-apa, nanti ada sebuah ini, kita dijanjikan ini, tapi kami hanya membuatnya dari hati kami ingin membersihkan desa, membangun desa kami Hilisimetano. Dan menerima anugerah, menerima hadiah, itu adalah sebagai bonus buat kami. Padahal bukan itu tujuan utama kami hanya ingin bagaimana desa kami menjadi lebih baik lagi. Dan kedua, untuk seperti yang disampaikan oleh Pak Sitanggang tadi, yang paling polemik yang kami dapatkan di desa kami mengenai mental warga kami yang belum mau menerima bagaimana sih kita bisa menerima tamu dengan baik, kita memberikan pelayanan yang baik kepada tamu, kita memberikan keramah tamahan yang baik kepada tamu, agar tamu yang berkunjung tidak merasa bosan dan tidak merasa risih tinggal di Desa Hilisimetano. Itulah yang pandangan kami tentang masyarakat. Ya pastinya harapan Ibu dan Bapak ya, destinasi wisata kita itu bisa berdaya saing dan juga mendukung kearifan lokal ya, terlebih lagi karena kita kaya akan budaya Sumatera Utara ini. Nah, di lain sisi ternyata tidak terlepas dari dukungan stakeholder. Kali ini saya menuju ke Pak Polta kembali ya. Kira-kira apa saja sih Pak program yang telah dijalankan oleh Bank Indonesia sendiri dan syarat-syarat untuk dapat ikut program yang dicanangkan oleh Bank Indonesia terkhusus untuk mendukung UMKM di bidang sektor pariwisata Pak? Silakan. Ya, tidak susah ya. Nah, contoh yang paling sederhana kita mencari champion-champion seperti Ibu Ratna dan Pak Bang Nove. Nove. Ya, nah itu yang pertama. Itu kita selalu keliling untuk menemukan orang-orang seperti mereka berdua ini. Nah, inilah yang paling cepat yang kita lakukan, ya. Nah, itu buktinya harus ada. Nah, seperti kalau Bu Ratna nggak diragukan lagi, kemudian Bang Nove nggak diragukan lagi prestasinya ya. Nah, itu kita lihat. Nah, kalau itu udah dapat, nah kemudian kita berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk kita dampingi lagi, mempercepat akselerasi ya, kita fasilitasi. Nah, bagaimana sektor pariwisata itu bisa lebih berkembang dengan cepat. Itu. Mungkin kita diskusi
lebih enak dengan penonton karena kita kebanyakan ini. Oke. Nah Pak, kalau misalnya nih dari generasi muda Bank Indonesia nih Pak, pengen nih ikutan untuk membangun sebuah UMKM. Syarat-syaratnya nih untuk bisa ikutan program BI itu seperti apa Pak? Ya, you have to prove what you have to do ya, what you have done. Jadi kata Bu Ratna tadi, buktikan dulu apa yang udah Anda kerjakan. Ya. Baru bisa ya Pak, ada Yes, wujudnya dulu. itu dia. Oke. Jadi nggak bisa hanya menjual kata-kata, menjual konsep, nggak. Harus ada buktinya dulu. Jadi Bank Indonesia bukan Kementerian Pariwisata. Tujuan Bank Indonesia itu kita tahu ya, di sektor moneter ya, nah makroprudensial, nah kemudian sebagai bank sirkulasi sistem pembayaran. Tapi kita karena ini gerakan nasional, arahan kepala negara kita semua turut bersama-sama gitu. Tapi kami harus selektif dia, memilih orang-orang terbaik. Jadi harapannya kepada milenial, jadilah yang terbaik, menjadi champion-champion seperti Bu Ratna maupun Bang Nove. Nah itu. Baik, udah sejauh ini ya kita membahasnya Pak. Boleh kita buka untuk sesi Q&A Pak, untuk generasi muda yang hadir saat ini. Boleh yang mau memberikan pertanyaan silakan untuk 3 orang pertama. Oke. Silakan. Ya, yang belakang. Yang belakang Bang, yes. Silakan. Perkenalkan diri dan mau memberikan pertanyaan ke narasumber yang mana, silakan. Perkenalkan, nama saya Sonia Kaur, saya dari GB Komisariat Universitas Medan Area. Saya ingin bertanya, apa yang menjadi tantangan dalam desa wisata khususnya pada masa pandemi sampai sekarang agar tetap bangkit? Begitu, dan satu pertanyaan lagi untuk Pak Polta, saya ingin bertanya apa yang menjadi penilaian dari Bank Indonesia sebagai fasilitator untuk desa wisata. Terima kasih. Oke, ini bukan satu pertanyaan ya Bapak Ibu, ini 2 pertanyaan sekaligus. Satu untuk Ibu Ratna dan Bapak Nove, satu lagi untuk Bapak Polta. Silakan Bu. Oke, terima kasih Dek. Ini untuk desa wisata ya, bagaimana kita bisa survive kira-kira gitu ya. Survive itu tadi kalau saya survive karena saya petani. Jadi saya pasti survive. Kita tetap menjaga, justru di waktu pandemi kita di situ berbenah. Kami itu berbenah baik dari segi produk, segi homestay, kita berbenah. Dan ketika mulai ada tamu, yang paling siap itu kami. Karena kita tidak perlu harus banyak uang ketika kita berbenah. Berbenah itu boleh bersih-bersih, mencat-mencat, membuat bunga-bunga, membuat pohon-pohonan atau buah-buahan di sekitar, itu kita berbenah. Makanya kalau kami begitu ada tamu, tidak ada lagi istilahnya, oh restoran kita tidak siap, ini tidak siap, tidak. Kami yang paling siap. Tamu kami pure hanya 3 bulan tidak ada tamu, itu pun karena dilarang oleh pemerintah. Sesudah bulan 6 itu, mulai buka Samosir, semua orang Samosir tumpah ruah ke tempat saya. Sampai di situ kita justru mengatakan jangan terlalu banyak yang datang, karena meja kita hanya sedikit, rumah kami itu kecil. Restoran kami itu kecil tapi padat. Hanya bisa 20 orang, tapi setiap hari rata-rata kita bisa menerima sampai 60 orang. Jadi harus berdiri. Orang berdiri aja sabar. Dulu saya kasih makan mereka all you can eat 50.000, terlalu banyak yang datang. Naikkan 75.000, masih banyak yang datang. Boleh nanti naikkan sampai 150.000. Tetap orang datang. Kenapa? Karena ada nilai-nilai di sana, karena ada sesuatu yang mereka akan dapatkan, bukan hanya makanan yang tadi ubi. Di kami jangan ada makanan nasi. Kalau bisa ada ubi, ada talas, ada pumpkin ya. Jadi itu makanan-makanan utamanya, salad, buah-buahan. Nanti di terakhir ada nasi. Gitu loh. Itu juga kita sarankan. Kita ambil dulu yang pertama ini supaya nanti nasi terakhir. Kenapa itu menjadi sesuatu yang bisa kita jual? Karena semuanya baik untuk tubuh kita. Jadi harus ada yang spesial, harus ada unggulan. Ketika kita membuat satu pariwisata harus unggul. Itu dari saya. Ini masuk ke ilmu entrepreneurship ya Bu ya. Kita mesti ada product value yang kita jual supaya kita mampu survive ya Bu ya. Oke, selanjutnya untuk Bapak Nove silakan Pak. Baik, terima kasih pertanyaannya Dek. Yang kami rasakan pas pandemi,
seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna tadi bahwa mungkin itu arahan dari pemerintah sekitar hampir 1 tahun. Kami juga tidak menerima tamu di Desa Hilisemetane, tapi setelah itu seperti yang disampaikan oleh Ibu Ratna bahwa kita melakukan pembenahan. Kita melakukan pembenahan dengan berbagai anjuran yang disampaikan oleh pemerintah. Kita sesuaikan dengan protokol kesehatan dan setelah itu kita bisa menerima tamu. Mungkin dari orang kota lah, mungkin bukan tamu dari mancanegara tapi dari orang Indonesia bisa bertamu di Hilisemetane dengan tujuan bahwa mereka udah bosan untuk suasana kota dan mereka ingin menikmati desa yang suasana sepi, sunyi dan jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Dan tetap kita perhatikan protokol kesehatan walaupun dalam masa pandemik. Terima kasih. Oh ya, mungkin sedikit lagi. Justru ketika pandemi saya juga mendapatkan sertifikat CHSE. Berarti itu standar. Untuk kita pariwisata itu ada standar. Jadi harus mengikuti walaupun kita di desa tetap ada standar. Justru setelah pandemi ada standar baru ya Bu Ya, untuk CSE. pariwisata dan Betul. Ibu Rana sendiri mendapatkan penghargaan ya, mendapatkan sertifikat untuk di bagian CHSE ya Bu. Ya. Oke, selanjutnya Pak untuk Bapak Polta dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, contoh yang paling nyata ya. Coba Bang Anton dari Kopi Berdiri, silakan. Ya. Ini adalah champion yang kami temukan di Tanah Karo untuk mengembangkan kopi Sumatera Utara. Ya. Ini masih anak muda. Nah, inilah contohnya, kami tidak bicara banyak konsepnya seperti apa, tapi kami menemukan beliau. Mungkin bisa seperti Bang Nove juga sama Bu Ratna. Apa yang dia kerjakan nanti silahkan tanya ya. Nah, ini contohnya kami harapkan dengan kopi sinergi ya, sinergi coffee itu bisa membantu meningkatkan pariwisata di Tanah Karo. Saya tidak banyak bicara, ini buktinya. Bang Anton Ginting. Luar biasa, jadi dari tadi ya MC juga ada announce buat kita kunjungi nih satu-satu standnya karena ini semua sudah pilihan ya Pak ya. Sudah championnya BI, jadi bisa belajar langsung dari pengalamannya mereka. Oke, saya berikan satu pertanyaan terakhir. Oke, silakan kepada Ibu yang di depan. Tadi udah dari generasi muda, sekarang kita ambil yang dari generasi ibu-ibu ya. Biar kita tahu juga nih perspektif mereka tentang pariwisata. Silakan Bu. Iya. Yang mau saya tanyakan kepada Ibu Ratna. Ibu Ratna, tadi kan Ibu memperkenalkan produk-produk Ibu ya. Saya merasa cukup tertarik karena kami guru-guru biasanya untuk beberapa periode kita suka jalan-jalan. Dan biasanya kami ke Parapat, tapi baru kali ini saya dengar tentang desa Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya ketika kami berkunjung nanti, apakah kami bisa melihat cara pengolahan dari desa Ibu untuk produk-produk yang Ibu tawarkan atau tidak? Jadi kan kalau mamanya memang ada, otomatis itu bisa menarik kami untuk menjadi mengunjungi desa Ibu gitu. Ya. Terima kasih. Silakan Ibu Ratna. Oke, terima kasih Bu. Tadi pagi juga saya menjadi narasumber di salah satu sekolah Nayang di Medan. Jadi mereka juga sangat tertarik tentang sustainable. Memang di saya bukan hanya kita berkunjung, tapi menjadi edukasi. Keunggulan di saya adalah ketika Bapak Ibu datang, kita edukasi setiap datang. Kita edukasi apa aja yang ada di tempat kita. Jadi kalau murid-murid datang spesial edukasi tetap kita kasih. Menunjukkan dan juga ada banyak yang perlu kita peduli. Peduli dengan lingkungan kita. Dan juga salah satu contoh kita akan ajarkan bagaimana tisu is not hygienic. Ya, tisu itu ada klorinnya. Jadi jangan bikin gorengan ada tisu di bawahnya, itu ada gorengan. Contoh hal seperti itu kita remain. Dan kenapa ada harus tisu? Tisu boleh nanti penebangan pohon di seluruh dunia hanya dengan menggunakan tisu atau toilet paper. Jadi start now, don't use tissue please ya. Don't use toilet paper because this is not nice. Akan penebangan pohon seluruh dunia. Semakin kita tidak bisa bernapas ketika kita menggunakan tisu. Salah satu itu mungkin yang kita remain ke anak-anak. Percaya diri. Kita empower mereka, kira-kira seperti itu Bu ya. Kalau misalnya mau datang, pasti kita edukasi. Silakan datang berkunjung ke tempat kita di Eco Village Silimalombu. Sebelum datang ke Eco Village Silimalombu,
kunjungi dulu website kita www.lektoba.net. Oke, luar biasa. Jadi langsung diundang ya Bu ya ke tempat Ibu. Sudah cukup jelas Bu? Oke, dari panitia ada permintaan satu pertanyaan terakhir. Dan lupa tadi saya bilang, untuk yang bertanya hari ini dapat hadiah voucher dari panitia. Jadi bisa belanja ya langsung ya di stand-stand yang ada saat ini. Oke, silakan. Siapa ya kira-kira? Oke, Bapak Poltak boleh memilih Pak salah satu penanya Pak. Oh, dari sayap kiri dulu. Oh, Sana, sayap kiri, ya. oke. Satu orang silakan. Ya, Oke. silakan. Oke, silakan perkenalkan diri dan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Siti Hawa Siregar dari Genbi Komisariat Universitas Negeri Medan. Dari Unimed ya? Iya Mbak. Nah jadi pertanyaan saya, menurut Ibu dari Desa Pariwisata di Indonesia, terutama di Sumatera Utara, bagaimana tanggapan dari turis asing gitu? Karena dari sumber yang saya baca, provinsi yang paling banyak turis asingnya itu masih Jakarta, Bandung, dan juga Padang. Gitu. Dan bagaimana strategi untuk kita bisa menarik turis asing untuk datang ke Sumatera Utara? Terima kasih. Baik, Ibu Ratna silakan Ibu. Oke, terima kasih. Kalau untuk turis, kebetulan yang tinggal di tempat kami semua turis asing. Karena orang Indonesia jarang mau tinggal di pedesaan atau di farming. Mereka search farming atau eco lodge atau ecotourism. Itu orang asing banyak mereka interesting. Jadi bukan lihat Indonesianya, tapi search eco farming seluruh dunia. Pada umumnya Asia, ya mereka ingin pergi ke Asia kemana, gitu kan? Mereka lihat eco farm, ketemu dengan kita. Nah itu sebenarnya salah satu strategi untuk menjual, ya harus ada menjual. Jadi tidak hanya hotel, Danau Toba tidak, harus ada spesifik. Itu menjadi nilai jual. Mari kita coba, kalau ada membuatkan kopi-kopi yang organik contohnya. Kopi Sidikalang, kopi Simalungun, kopi Samosir. Bikinkan spesifik, spesial supaya mereka untuk interesting melihat. Karena kopi-kopi di Sumatera Utara sangat terkenal. Ada tamu saya datang dari Arab ke Indonesia khusus untuk hunting kopi. Ternyata begitu dia datang hunting kopi yang dikasih kopi saset. Dia bilang sangat miris ya, kenapa saya datang jauh-jauh ingin menikmati kopi Samosir, kopi Sumatera, tapi yang dikasih kopi saset. Nah itu mindset, mari kita merubah mindset, mari kita mau bangga dengan apa yang kita punya. Mari kita menyuguhkan apa yang spesial dari desa kita. Kira-kira itu menjadi keunggulan nanti supaya orang rame-rame datang. Bukan berarti kasar atau apa tidak. Saya walaupun saya orang Batak mungkin agak kasar berbicara tapi boleh tamu sebagai raja. Tapi bukan berarti mereka bisa seenaknya. Harus kita punya rule. Tidak boleh seenaknya. Walaupun tamu tidak boleh seenaknya. Saya adalah tamu, saya adalah raja. Tidak. Ada rule. Kita kasih tahu rule ini harus dijalankan. Itu di kita ya. Indonesia harus punya rule. Terima kasih. Wow, luar biasa. Cukup mengerti ya Dek ya, yang dijelaskan oleh Ibu Rana. Nah, sebagai penutup sesi talk show kita kali ini, saya minta kepada Bapak Polta, Bapak Nove dan Ibu Ratna untuk bisa memberikan pesan kepada generasi muda terkhususnya untuk ikut menjadi bagian dalam perkembangan pariwisata. Silakan Pak. Oh, dari saya, nah itu, kita semua adalah duta wisata, ya. Jadi bukan hanya Bang Nove atau Bu Ratna atau Bang Antonius tadi atau orang BI. Semuanya kita. Ya, bagaimana kita memberikan selalu yang terbaik bagi orang yang berkunjung ke Sumatera Utara ini. Ya, that's all. Luar biasa. Selanjutnya Bapak Nove. Baik, terima kasih. Mungkin untuk pesan dari saya sendiri ya Kak Cynthia, mungkin tidak, karena umur saya masih seumur dengan adik-adik semua ataupun abang-abang semua dan kakak-kakak semua. Tapi mari kita bekerja sama, mari kita promosikan desa kita masing-masing, mari kita promosikan Sumatera Utara biar terkenal ke mancanegara. Mari kita promosikan di media sosial,
digitalisasi, mari kita perkenalkan semua desa yang kita miliki, unggulan apa yang di desa kita. Karena anak-anak muda sekarang di bahunya bahwa orang tua mungkin di umur yang udah lebih tua dari kita masih belum mengenal namanya handphone, media sosial, tapi anak-anak muda yang seumur dengan saya udah begitu tahu, anak-anak yang di bawah umur kita udah tahu apa itu media sosial dan promosi di media sosial agar Sumatera Utara secara umumnya dan desa kita secara khususnya dikenal di dunia dan dikenal oleh turis mancanegara. Demikian pesan dari kami. Selanjutnya kepada Ibu Ratna. Oke, terutama mungkin adik-adik mahasiswa ya. Mari kita bangga dengan diri kita. Mari kita bangga dengan apa yang ada di kita. Mari ini kita angkat kebanggaan kita. Mungkin sederhana, tapi ini sangat-sangat berpengaruh ketika kita bangga. Untuk memperkenalkan di media sosial jangan hanya melihat hal-hal yang buruknya, tapi perkenalkanlah yang baik-baik dan juga lebih ke edukasi. Bukan hanya indah-indahnya, tapi edukasinya ada. Kenapa ini, kenapa itu sangat penting. Mari kita semua menjadi duta-duta bangsa, menjadi duta-duta pariwisata di seluruh dunia. Saya juga ketika saya keliling dunia bukan hanya ke Nias ya, saya ke Nias sudah 2 kali ke tempat Bapak ini, pernah juga mengedukasi mereka di Nias. Saya ketika ke Eropa juga ada banyak di sana, melihat ada banyak tentang Indonesia itu sangat banyak yang jelek. Contohnya ada mereka membuat Indonesia itu merah karena dari nyamuk malaria. Padahal tidak semua Indonesia ada malarianya, tapi mereka buat. Mari kita mengangkat bahwa contoh di Sumatera Utara tidak ada malaria. Harus kita tunjukkan, kita menjadi duta-duta itu bukan hanya sekedar say hello to tamu, tidak. Tunjukkan kita, keunggulan-keunggulan kita harus kita angkat. Itu mungkin dari saya tentang pariwisata di Indonesia. Mari kita angkat, semua kita membangun Indonesia. Horas. Wow, luar biasa pesan dari Bapak Ibu ya untuk generasi muda. Tidak terasa ya Pak, ternyata sudah mau 2 jam. Kita sudah berada di penghujung sesi talk show kita hari ini. Saya haturkan banyak terima kasih ya. Mau lihat godang sauhagele ya Pak ya, sauhagele. Buat Bapak Polta Sitanggang, Bapak Noverianto Wauma dan Ibu Ratnauli Gultom. Horas Yahu, salam sehat dan salam sukses untuk kita semua. Dan buat teman-teman sekalian terima kasih juga untuk perhatiannya. Akhir kata saya Cynthia pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa kembali. Untuk acara saya kembalikan kepada kedua MC kita, Kak Gina, dipersilakan. Terima kasih Cynthia. Terima Kita kasih, berikan Cynthia. tepuk tangannya dong untuk narasumber dan juga moderator kita. Kita persilakan untuk berfoto bersama. Luar biasa sekali Gina, kita sudah mendengarkan ya talk show dengan tema kita ya adalah destinasi wisata Sumatera Utara, pesona alam yang memikat dunia. Kalau kita dengarkan tadi satu persatu ya obrolannya, ini menunjukkan bahwa kebanggaan kita terhadap Sumatera Utara khususnya ya di sektor pariwisata ini harus sangat besar. Luar biasa indah, luar biasa banyak tempat-tempat yang keren ya yang harus dikunjungi sama orang-orang dan orang-orang harus tahu gitu Gina. Betul banget, harus mulai dari kita sendiri. Kalau kata Ibu Ratna tadi ya, semoga kita semua bisa menjadi duta-duta pariwisata khususnya di Sumatera Utara ya. Baik, Kalau sekali begitu, lagi terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber, Ibu Ratnauli Gultom, Bapak Noverianto Wauma, Bapak Poltak Sitanggang, terima kasih sekali. Dan juga terima kasih kepada Cynthia Tan selaku moderator kita, good luck, sampai bertemu di lain kesempatan. dan kita berikan tepuk tangan sekali lagi dong semuanya. Terima kasih Ibu Ratna, Bapak Novel, luar biasa. Ini obrolannya seru banget ya, kelihatan dari Sobat Kreatif yang dari pagi hari tadi ya tetap stay sampai dengan sore hari ini. Kalau gitu tepuk tangan dulu dong untuk Sobat Kreatif semuanya.
Sobat Thank Kreatif you. keren sekali, tapi jangan lupa ya kita masih ada di rangkaian acara hari kedua sampai dengan nanti malam. Di mana kita masih akan ada juga besok sampai di hari Minggu untuk hari terakhir. Jadi pastikan kalau misalnya kamu masih ada kesempatan untuk datang dalam rangkaian acara KKSU 2023. Datang aja terus karena setiap harinya konten acaranya, terus juga performance-nya ya. Kita ada yang baru dan ada yang menarik. Jangan Benar lupa sekali. juga kalau datang ke sini Gina, harus datang ke booth UMKM yang sudah kita kurasi menjadi booth UMKM yang paling unggul di Kota Medan ya. Ini Yes. produknya juga semakin oke UMKM kita. Di sini ada coffee corner, ada juga food and beverage dan fashion and craft di sebelah sana. Yes, jangan lupa kalau misalnya sudah mengunjungi booth-booth yang sudah ada di sini ya, di-update di sosial media dan juga jangan lupa tag ya karya kreatif Sumut ya, dan tentunya harus meriah, harus ramein media sosial dari KKSU. Itu Dan- pas banget loh Gina sama challenge yang kita punya. Oh ya ada challenge ya? Ada challenge, ada on the Apa spot tuh? challenge untuk foto dan juga video ya. Jadi Yes. kalau misalnya sobat kreatif datang ke sini sudah ambil foto, ambil video. Sayang kan kalau misalnya hanya diposting doang, tidak pakai hashtag, tidak pakai tag official account, tidak Yes. berkesempatan mendapatkan hadiah. Tapi kalau misalnya udah foto, video, upload karena kita punya on the spot challenge untuk foto dan video reels Instagram, akan ada 5 orang yang beruntung akan mendapatkan hadiah setiap harinya setelah dipilih dan juga dikurasi oleh timnya kita. Benar banget. Nah selain itu teman-teman juga bisa mengabadikan momen spesial bareng teman-teman sobat kreatif yang lain di foto box yang ada di sebelah sana. Silakan nanti boleh satu-satu ke sana ya, boleh kasih gaya terbaiknya. Jangan lupa kalau misalnya fotonya udah dicetak, diposting dong di Benar. sosial media. Benar, ini jadi salah satu kenang-kenangan juga Gina hadir di Yes. KKSU, bisa merasakan experience baru yang baru tahun ini ada di Karya Kreatif Sumatera Utara dan hasil fotonya bisa langsung dibawa pulang. Plus kalau misalnya mau dapatin promo untuk belanja offline di sini juga bisa banget Gin. Oh iya benar, gimana tuh caranya? Kalau melakukan transaksi ya dengan minimal transaksi Rp100.000 bisa mendapatkan voucher belanja buy more get more senilai Rp25.000. Begitupun kalau transaksinya Rp200.000 maka akan dapat voucher Rp50.000 dan Yes. kalau transaksi Rp300.000 minimalnya akan mendapatkan voucher Rp75.000 dan ini terbatas hanya untuk 75 orang per harinya. Yes, jadi harus cepat ya sobat kreatif semua. Kalau kita lihat ini crowdednya sangat luar biasa. Rame banget dari tadi yang belanja, terus nikmati kopi, nikmati jajanan dari UMKM Sumatera Utara. Terus ada yang baca buku di mini perpustakaan Bank Indonesia Sumatera Utara. Dan juga ada yang berbelanja produk fashion juga nih Audi Gina ya. sedikit info untuk Ya. sobat kreatif yang ada di Plaza Medan Fair yang belum turun ke Main Atrium. Kemarin di hari pertama saya sudah bilang kalau Ya. mau belanja harus belanja secepatnya sebelum barangnya out of stock di sini ya. Betul. Kita bisa lihat, tadi Gina juga bisa lihat ya kita Iya. tadi main-main ke area food and beverage. Niatnya datang kita mau beli jajanan yang bisa dimakan, dimasak langsung gitu ya. Yes. Ternyata sudah out of stock, sudah habis. Yang tersisa cuma beberapa pilihan lagi. Mungkin kalau misalnya stoknya masih ada kita akan restock. Tapi kalau Yes. sudah tidak ada ternyata habislah harapan untuk mencoba produk UMKM yang sangat laris dari food and beverage di sana. Bener, pokoknya enak-enak banget ya sobat kreatif. Sebenarnya aku niatnya ya Audi, kalau kamu kan semalam beli bakso ada mie-nya gitu ya. Nah hari ini aku pengen makan bakso yang ada yang kuah-kuahnya supaya enak gitu. Ternyata sudah sold out ya. Jadi tadi aku beli kebab dan ternyata kebabnya enak sekali. Baik kalau begitu ya kita persilakan untuk sobat kreatif yang mungkin mau muter-muter Betul. area UMKM booth yang ada di sini ya. Silakan kalau udah muter-muter lihat jangan lupa belanja. Kita dukung produk-produk UMKM, kita support UMKM lokal kita. Ya. Dan nanti kita akan lanjutkan kembali tentunya dalam rangkaian acara Karya Kreatif Sumatera Utara 2023.